tentang bagaimana kehadiran Prof. Mahfud, terutama pasangan Ganjar Mahfud ini bisa mempengaruhi pertarungan di Pilpres 2024 walaupun sampai saat ini hingga podcast ini direkam tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo belum mengumumkan pemilihan Prof. Mahfud di kali ini. Saya kira itu pasti sudah dengan pertimbangan yang cukup matang dari PDIP dan Bu Mega. Halo rekan-rekan politik, kita berjumpa lagi di episode Koboi Politik yang ke-9. Kita sudah 1 bulan lamanya, perlu kita persegar lagi dengan berbagai konten-konten yang sebetulnya kita sangat nanti-nantikan, yaitu hadirnya episode yang juga membahas tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah di episode ke-8, kita bahas tentang kejutan koalisi perubahan 4 sebulan lalu, dan di sebulan kemudian sejak episode terakhir kita rilis ke episode ke-9 yang juga sebetulnya kita angkat fokusnya tentang kontestasi Pilpres. Kali ini kita angkat judul Langkah Taktis Gaet Mahfud. Bersama lagi hadir di tengah-tengah kita ada Mas Ampi. Mas Ampi juga kabar baik ya, dan apakah ini mengejutkan Mas Ampi? Selamat malam Mas Mario, terima Selamat kasih. Malam. Selamat malam untuk seluruh pemirsa Koboi Politik. Saya kira kondisi di Jakarta baik-baik saja, saya juga baik-baik saja. Kalau ditanya ini kejutan, ya saya kira politik ini selalu serba penuh kejutan ya. Penuh kejutan. Dan kedua pasangan ini mendaftar di hari yang sama, Mas Ampi. Kemarin ya, persis tepatnya. Ya. Entah kenapa. Itu bisa kita diskusikan kenapa kemudian harus dipaksakan banget di hari yang sama. Betul. Kenapa harus di waktu-waktu awal? Oke. Mas Abi, kita sebetulnya selain nanti mendiskusikan narasi yang beredar soal itu, kita juga bisa tarik ke hal yang lebih mendasar soal kenapa kok Prof. Mahfud akhirnya pilihan itu jatuh ke beliau ya sebagai pendamping dari Pak Ganjar. Dan kalau kita dengar narasi dari Bu Mega, memang yang mengumumkan adalah Bu Mega langsung, dan narasinya terdengar seperti calon wakil presiden pilihan PDIP Perjuangan, yang notabene mungkin ini porsi Bu Mega jauh lebih besar, porsi PDIP dibanding partai-partai koalisi yang lain. Tapi kenapa Prof. Mahfud tujuannya? Kira-kira kenapa Mas Adi? Saya kira kalau hari ini kita lihat peta politiknya di banyak media selalu dibahas bahwa memang pilihannya selalu segmentasinya adalah pemilih Nahdien, tentu NU yang kemudian dipertimbangkan. Tapi yang tidak kalah menarik adalah segmentasi Jawa Timur. Jadi battleground-nya ada di Jawa Timur pasca ada kejutan koalisi perubahan menentukan pilihannya ke Gus Imin, Caimin, dan itu kemudian mengubah konstelasi politik yang semula orang kemudian berhitung ya udahlah pindahlah dari NU dan Jawa Timur. Tapi ketika kemudian koalisi perubahan mengambil Caimin, dua pasangan berikutnya kemudian kalau kita ikuti pemberitaan di mana-mana mempertimbangkan ini faktor NU dan faktor Jawa Timur. Jadi kalau ditanya apa basis kemudian pemilihan Prof. Mahfud, saya kira secara sederhana kita akan menjawab begitu. Tetapi ingat, Bu Mega itu selalu punya pertimbangan yang sangat sangat ini ya strategis. Pemilihan Prof. Mahfud di kali ini saya kira itu pasti sudah dengan pertimbangan yang cukup matang dari PDIP dan Bu Mega. Kalau saya ikutin sebetulnya ya karena itu beberapa pakar kemudian melihat bahwa hanya Prof. Mahfud yang kemudian bisa mengisi, selain tadi Jawa Timur dan NU, tapi Prof. Mahfud kemudian bisa mengisi beberapa celah yang tidak ada di Mas Ganjar. Kalau misalnya lihat ya, meskipun dua-duanya itu dari Fakultas Hukum, tetapi Prof. Mahfud di mana-mana selalu dinilai lebih capable dari beberapa calon yang kita lihat. Ada Sandi, lalu kemudian dari Ridwan sebelumnya, lalu kemudian muncul nama Gibran, dan juga masih ada beberapa calon lain. Tapi Andika misalnya, tetapi Prof. Mahfud yang kemudian dipilih karena itu tadi dia dinilai komprehensif untuk kemudian bisa
maju di pertarungan 2024 yang saya kira ini head to head-nya dengan dua pasangan lain lumayan ketat. Meskipun survei menunjukkan bahwa Prabowo dan Ganjar di atas, tapi ketika di pemilu di hari-hari pemilihan nanti, saya kira itu pasti akan dipertimbangkan dengan matang. Karena itu ketika Bu Mega memutuskan Prof Mahfud, saya kira itu sudah dengan pertimbangan yang cukup matang. Apalagi Bu Mega punya hak prerogatif yang cukup besar untuk bisa menentukan siapa cawapresnya Mas Ganjar gitu. Oke, oke Mas Sampi. Saya sebetulnya lebih sepakat memang segmentasi Nahdien dan juga Jawa Timur itu jadi pertimbangan yang utama. Hanya saja menariknya kalau kita coba dalami lebih lanjut tentang berbagai statement dari Bu Mega, Pak Ganjar sendiri bahkan Prof Mahfud ketika deklarasi di pagi harinya ya, bukan yang di malam hari itu, narasi yang paling banyak menonjol adalah soal kapasitas beliau sebagai soal pendekar hukum dan juga pembela wong cilik, alih-alih tentang politik Islam dan juga Jawa Timur yang sebetulnya lebih kental pada waktu deklarasi Amin ya, Anies Muhaimin gitu. Nah, kenapa Mas Sampi narasi yang lebih ditonjolkan soal kapasitas beliau itu? Apakah memang betul ini adalah sosok yang lebih fit untuk mendampingi Pak Ganjar gitu ya, kalau dari pembacaan Mas Sampi? Saya kira problem kita setahun dua tahun terakhir itu ada di aspek hukum ya. Kalau Mas Mario ikutin betul rekam proses atau rekam persoalan kita itu selalu berurusan dengan hukum, dan Pak Mahfud meskipun dia tidak ada di yudikatif, tetapi suaranya itu cukup menjadi semacam parameter untuk orang kemudian bisa masuk melihat apa sih substansi hukum yang sedang kemudian ada di Indonesia. Misalnya kita lihat kasus Sambo beberapa waktu yang lalu itu selalu dirujuk dirujuk Pak Mahfud kemudian dirujuk karena dia berusaha untuk menyampaikan beberapa sikap yang kemudian itu mempengaruhi persepsi publik. Publik kemudian melihat bahwa ada keberanian dari Prof Mahfud. Lalu Mas Mario ingat juga bahwa tidak ada waktu, tidak berselang cukup lama, kemudian Prof Mahfud munculkan lagi isu 340 sekian triliun, yang kemudian kasus itu ada di Kementerian Keuangan, meskipun sampai hari ini mereda juga kasus itu, kemudian tidak ditindaklanjuti. Nama Prof Mahfud kemudian muncul karena memang dia punya keberanian untuk memunculkan isu itu di publik. Lalu yang ketiga, muncul lagi kasus ini cyanida, tetapi meskipun itu tidak terlalu menguat, karena ketutup lagi dan isu politik. Nah, yang terakhir, ketika kasus MK ini ya Prof Mahfud kemudian dirujuk, hanya lagi-lagi mulai tidak kedengaran. Tapi Mas Mario bisa lihat bahwa ada persoalan hukum yang serius di Indonesia dan Prof Mahfud dalam tanda petik dilihat cukup bersih. Jadi memang itu yang kemudian dilihat oleh Bu Mega dan PDIP. PDIP kayaknya memang ini cukup untuk menjadi modal yang cukup besar untuk bisa mendampingi Mas Ganjar. Iya, iya, sepakat Mas. Memang ketika berbicara soal kapasitas beliau, pengakuan publik soal bagaimana beliau bisa berbicara secara lugas tentang hukum, benar salah, hitam putih itu memang jadi daya tariknya gitu. Terlebih memang beberapa waktu lalu di Mata Najwa kan juga sempat disebutkan beliau itu bagaikan peluru tak terkendali ya, istilah dari Gus Dur gitu, yang disematkan ke beliau karena beliau nggak bisa diatur. Namun di publik juga sebetulnya ada kelompok yang juga mempertanyakan tentang mengapa beliau tetap mau fokus di sektor hukum, sedangkan ketika beliau menjabat jadi Menko Polhukam pun yang sebetulnya juga punya power untuk bisa memberikan penegakan hukum yang lebih oke, istilahnya menghadirkan ekosistem itu lebih baik, ternyata juga belum betul-betul selesai persoalan itu. Banyak yang menyebut tentang kanjuruhan, di mana penegakan hukumnya juga dirasa kurang adil. Begitupun soal Sambo atau berbagai kasus hukum lainnya. Jadi sisi ini masih ada, tapi itu beriringan dengan sisi yang di mana beliau dianggap memang sebagai sosok yang tadi kata Bu Mega, pendekar hukum itu. Tapi mari kita coba meneropong ke peta yang lebih lanjut tentang bagaimana kehadiran Prof Mahfud, terutama pasangan Ganjar Mahfud ini
bisa mempengaruhi pertarungan di Pilpres 2024 walaupun sampai saat ini hingga podcast ini direkam tanggal 20 Oktober Pak Prabowo belum mengumumkan ini cawapresnya. Tapi berbicara lebih jauh, bagaimana kehadiran Prof Mahfud bisa mempengaruhi kontestasi di 2024 ya? Gitu. Kalau ditanya mempengaruhi pasti, Mario. Jadi Prof Mahfud itu kan bukan apa ya figur yang biasa-biasa saja. Ingat Bu Mega itu kalau memilih orang pasti sudah dengan pertimbangan serius. Itu hal yang sudah saya tegaskan di awal. Tetapi Mas Mario bisa lihat bahwa ini kecerdikan atau kecerdasan PDIP untuk membaca bahwa kebutuhan masyarakat hari ini adalah persoalan hukum. Jadi ketika memilih Prof Mahfud lalu kemudian itu ditekankan saat pendeklarasian Prof Mahfud sebagai cawapres, persoalan hukum yang kemudian diangkat. Tapi lagi-lagi kontraproduktif ketika orang kemudian mempersoalkan lagi, loh, kenapa dulu Anda menjadi Menko Polhukam yang kewenangannya cukup besar, tapi kok kenapa tidak melakukan semacam apa ya, upaya yang cukup serius untuk menata persoalan-persoalan hukum? Dan jebol juga sebetulnya di periode di ujung kepemimpinan beliau yang ada di Menko Polhukam, ya lihat aja MK kemudian dicibir, MK kemudian dipandang sebelah mata karena ada fenomena yang tidak biasa dalam keputusan MK terkait batas usia cawapres. Tapi lagi-lagi terlepas dari itu, PDP menempatkan Prof Mahfud sebagai figur yang bisa mengisi apa yang tidak dimiliki oleh Mas Ganjar. Dan tadi bisa lihat ya, Prof Mahfud dari NU, dia dari Jawa Timur, dia punya kapasitas lebih, dan ingat, dia masih ada di pemerintahan sekarang. Jadi biar bagaimanapun saya kira hubungan dia dengan istana, hubungan yang kekuasaan, meskipun dalam tanda petik hari ini orang selalu melihat bahwa PDIP tampaknya berusaha mengambil jarak dengan istana dan mereka lebih mantap untuk mengambil keputusan karena tidak ada itu tadi intervensi dari istana. Tapi lagi-lagi Prof Mahfud ada di sini yang menurut saya ini satu variabel yang harus dibaca juga bahwa pemilihan Prof Mahfud untuk masuk ke dalam ini PDIP dan juga beberapa teman kerjasama politiknya ini harus dilihat ke sana juga. Jadi mereka tidak semata-mata lepas aja dari istana, tetapi dengan kehadiran Prof Mahfud, saya kira hubungan ke istana masih bisa kemudian terbaca lebih apa ya, lebih ada hubungannya. Jadi tidak serta-merta lepas begitu saja. Ketimbang koalisi perubahan. Ya, artinya pertimbangan peta politik di Jawa Timur signifikan untuk coba menjadi kontra strategi basis pemilih Cak Imin juga di situ untuk pengamanan pos pemilih juga. Tapi kalau dalam Pak Prabowo gimana Mas Nabi? Apakah ini juga mempengaruhi persepsi beliau dalam memilih wakilnya karena beliau belum memilih? Apakah tetap mau bertarung di Jawa Timur atau mungkin beliau akan menarik diri dari Jawa Timur tapi fokus ke yang lain? Saya kira begini, kita perlu melihat bahwa semenjak Caimin kemudian diambil, dipinang oleh koalisi perubahan untuk bergabung dengan Mas Anies, kemudian isu tentang Jawa Timur dan NU itu kemudian menguat juga. Dan hari ini terbukti PDIP kemudian memutuskan untuk mengambil Prof Mahfud. Meskipun harus kemudian membuat Sandiaga Uno hatinya teriris. Itu barusan dia membuat statement hari ini bahwa hatinya teriris, tapi itu meskipun dalam nada guyon. Tapi Mas Mario bisa lihat bahwa keputusan mengambil Prof Mahfud itu memang betul-betul mempertimbangkan tadi segmentasi Jawa Timur dan NU. Nah, karena itu ketika ditanya apakah kemudian ini mempengaruhi pilihan Prabowo, saya kira dua hal bisa kita lihat di sini. Pertama, dia pasti akan berhitung dengan baik karena 2 kali pilpres sebelumnya dia kalah karena kemudian tidak mengambil cawapres dari Jawa Timur. Jadi ini memang harus dipikir dengan sangat serius. Sekarang muncul nama Kofifa, lalu kemudian muncul ini Erick Thohir yang kemudian dalam tanda petik diasosiasikan sebagai bagian dari NU karena kemudian dia ada di kelompok ini. Anda bisa lihat bahwa di hari perayaan 1 abad NU kemarin dia berkontribusi cukup serius dalam event itu. Tetapi yang membingungkan sekarang karena ada masuk lagi Gibran dan ini membuat Prabowo agak bingung ini apakah kemudian tetap mengambil segmentasi Jawa Timur yang dua pasangan sebelumnya sekarang cawapresnya dari Jawa Timur atau masih mencoba untuk mengambil segmentasi Jawa Tengah
dan kemudian mendapat restu dalam tanda petik dari istana. Jadi ini yang membuat saya kira hari ini sampai hari ini Prabowo belum menentukan pilihan. Tapi kita bisa bicarakan itu setelah dia menentukan ini ya cawapresnya. Tapi Mario, yang saya mau katakan bahwa itu pasti menjadi bahan pertimbangan serius buat Prabowo karena Jawa Timur itu adalah Iya, segmentasi battleground yang sangat sangat serius. iya, betul, betul. Terbukti ketika tahun 2019 beliau memilih Pak Sandiaga Uno, maka di Jawa Timur pun kurang bisa ini ya tercover dengan baik ya. Maka beliau dalam posisi yang galau saya nampaknya Mas Ampi. Tapi kita saksikan bagaimana di detik-detik akhir ini beliau bisa memutuskan dengan jernih apakah ingin bertarung juga di Jawa Timur atau memecah suara di provinsi lain yang bukan jadi basis beliau juga. Pesannya cuma satu, Umar. Ah, Kalau Anda tidak bebas, Anda tidak iya, independen, maka Anda kemudian akan tergantung pada orang. Keputusan yang Anda ambil akhirnya tidak membuat Anda bebas. Beda dengan dua pasangan sebelum ini, mereka terlihat lebih bebas untuk menentukan siapa cawapresnya dan lihat hari pertama mereka langsung datang ke KPU dan dengan lebih meyakinkan dan publik bisa iya, melihat dua pasangan ini benar-benar sudah siap untuk bertarung. Tapi yang satunya belum. Tapi lagi-lagi begini, Mar. Terlepas dari semua apa ya anggapan orang terhadap Prabowo yang kemudian masih menunggu restu atau kemudian bahasanya masih menunggu Sulhas pulang, ketua ketua PAN pulang. Tapi saya melihat jangan-jangan ini strategi, Mar. Ini harus dilihat dengan sangat serius. Dia berusaha menunggu. Akibatnya dalam 1-2 hari ini orang kemudian membincangkan terus, menunggu kapan Prabowo mengumumkan cawapresnya, dan itu kemudian muncul di semua kanal pemberitaan, muncul di iya, kanal media sosial, dan itu kan secara algoritma ekosistem media, dan itu baik buat Prabowo dan koalisinya, gitu Mas. Ini bagian, oke, jangan-jangan ini adalah strategi untuk kemudian membuat publik paham bahwa ternyata dalam 1-2 hari ini kalau disurvei pasti nama Prabowo lebih muncul lebih tinggi karena iya, dia ditunggu oleh publik kapan dia mengumumkan. Saya juga bahkan harus jujur katakan setiap bangun tidur akan cek terus nih udah pengumuman belum, ini udah deklarasi belum, kira-kira begitu Mas. iya, betul, betul. Karena bocoran dari beliau hanya beliau mengungkapkan calon dari Jawa Barat, Jawa Tengah satu, Jawa Timur satu, dan luar Jawa satu. Masih sangat general. Jadi kita nantikan di episode berikutnya. Itu Ya, ya Mas Sofi ya. betul, Oke, betul. oke rekan-rekan Tapi politik. Mario tadi Oh sempat ya, bilang kenapa kemudian agak nambah dikit lah 1-2 menit. uh, Kenapa kemudian oke, cawapres. Menurut saya ini kejutannya, Mak. Kalau ditanya, uh, apakah ini kejutan? Ini kejutan. Karena baru selesai deklarasi sehari ya. iya, Deklarasi sehari, lalu kemudian besoknya, deklarasi tanggal 18 ya, Prof. betul. Mahfud. Tanggal 19, 19. dari sumber yang terpercaya, ada bocoran nih. Mm-mm. Bocorannya itu memang itu dipaksakan, Mak. Jadi memang kalau Oh, kita lihat kan pasangan Amin itu memang mm, sudah menyiapkan itu dengan sangat matang ya karena mereka sudah mendeklarasikan ini sejak 2 September dan mereka punya waktu cukup lama untuk kemudian mempersiapkan dan bahkan mereka menunggu kapan tanggal 19 itu ah, jadi memang persiapan itu terlihat sudah matang dari informasi yang saya dapat memang semula kita tidak teman-teman dari Amin itu tidak membayangkan bahwa akan muncul ada usulan masuk ke KPU, surat masuk KPU bahwa akan ada pendaftaran jam 11. Dan itu Mar membuat akhirnya semuanya berubah. Yang semula kemudian lebih santai ke sana jam 9 atau jam 10, tapi kemudian akhirnya dipercepat ke jam 8 karena jam 11 nanti pasangan mm, Mahfud, Ganjar Mahfud mau ah, datang. Nah, oh, sehingga apa ini kejutannya? Ya memang itu tadi. Saya sepakat dengan beberapa analisis di beberapa media oleh beberapa pengamat bahwa ya mereka tidak mau sih pasangan Kak Ganjar dan Mahfud ini terlihat nggak mau hari ini, hari yang kemarin ini pas pendaftaran itu momentumnya adalah momentum perubahan. Jangan sampai kemudian ingatan kepala publik itu yang penuh dengan ini perubahan semua. Ya mm, sedikitnya dengan masuknya pasangan Ganjar Mahfud membuat publik juga kemudian terbagi konsentrasinya. Jadi tidak melulu berpikir soal uh, pasangan Amin, tetapi kemudian bahwa ada pasangan lain juga yang mendaftar sehingga berbagi lah. betul. Ini kejutan yang menurut saya
Oke, dari segi strategi mantap lah PDIP kemudian datang kemudian membawa Ganjar Mahfud, meskipun kalau kita lihat ya masa dari Amin jauh lebih banyak kalau dilihat, dan Hmm, momentum itu sebetulnya sudah diambil oleh ini koalisi perubahan itu ketika oh, mengantarkan Anies dan Caimin ke, dan terlihat lebih rapi. Tapi apapun itu saya kira ini bagian dari dinamika politik, Kemar. Jadi bagi kita yang melihat dari jauh ini menarik supaya publik itu melihat bahwa ini ternyata pesta demokrasi sehangat ini. Dan kalau ya. saya lihat di layar televisi, layar kaca, itu ada kader-kader atau pendukung-pendukung dari dua pasangan ini memang ketemu hampir di jam-jam Hmm, 10, jam 11 itu memang ketemu di area-area ini dekat sekitaran KPU, dan bagusnya meskipun masa begitu banyak mereka bisa saling menyapa, dan itu kan hal yang positif, Mar. Kita bisa melihat bahwa demokrasi kita ya mestinya begitu, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita masih bisa saling menyapa karena kita adalah bagian dari anak bangsa ini yang tidak perlu harus saling bentrok gara-gara kita beda pilihan. Jadi ini hmm, awal yang baik. Dan kejutannya canggih PDIP memainkan strategi ini, tapi lagi-lagi kita menunggu kapan Prabowo mengumumkan cawapresnya, dan menurut ya. saya itu kejutan karena uh, Prabowo pasti akan menunggu di last minute, dan itu menurut saya sebuah kejutan. Tapi jangan-jangan dia tidak kunjung memutuskan ini dan akhirnya KPU hanya apa menerima dua pendaftaran, dan ini sayang sekali. Kita Oh, berharap tiga pasang. oke, iya. Terlepas dari hal politis penentuan waktu tadi, menariknya kondisinya relatif terkendali, saling sapa tadi bahkan Mas ya, kabar yang menggembirakan. Tapi yang jadi persoalan lagi adalah siapa pendamping Pak Prabowo lah, itu kita bahas di episode berikutnya ya. Tapi Mas Mario, saya kira saya Ya, sudah dapat um, visi misi dan program dari dua pasangan. oke. Dan saya kira perlu ada podcast khusus untuk kita bahas. Kita Hmm, bedah, visi misi dan program dari masing-masing ini pasangan ini. Menurut saya itu penting supaya kita lihat publik bisa kemudian mendengar bahwa oh ternyata ini yang diinginkan oleh Mas Anies dan Caimin, perubahan macam ini. ya. Dan apa ini yang diinginkan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Jadi saya sudah dapat dokumennya. Nanti kita bisa membaca dan kita bedah satu persatu, Mar. Nggak apa-apa, supaya Ya, publik bisa tahu bahwa ini visi misi dari calon pemimpin kami untuk 5 tahun ke depan. ya, sepakat-sepakat. Setelah hiruk pikuk pendaftaran ini ditambah debar jantung Pak Prabowo selesai, kita bisa bicara ke hal yang lebih substantif soal visi misi Betul. pasangan calon presiden dan wakil presiden Mas. Oke, Setuju. setuju. Ini penting koboi politik, kawan-kawan politik, karena kita ingin mengarahkan diskusi kita lebih ke arah apa sebetulnya akan dikerjakan dari masing-masing pasangan calon ke depannya. Dan kita akan berjumpa lagi tentu Mas Safi di episode koboi politik berikutnya. Oke. Sampai Terima kasih jumpa Mas Mario. kawan-kawan Salam. politik. Salam.